warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat mungkin? Jadi ucapkan terima kasih si Niki atas waktunya Niki dari Nampura Niki. Jadi Niki tugas kami selaku guru penggerak Niki untuk berdiskusi Niki Bapak terkait pemetaan atau mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah atau daerah masing-masing bersama pertama kepala sekolah, ada rekan guru dan terakhir nanti murid. Jadi seperti yang sudah kami dapatkan dari model kegiatan guru penggerak, ada 7 aset pendidikan yang ada dalam lingkungan sekolah gitu kan. Dan mungkin bisa jadi di lingkungan sekolah kita juga 7 aset itu ada nih kepala kan. Jadi sedikit saya bacakan saja nih, mulai dari aset sumber daya manusia, mungkin nanti seperti apa yang mungkin Pak Kepala jelaskan, dan mungkin pemanfaatannya seperti apa, fungsinya seperti apa, kemudian aset sosial kita seperti apa pemanfaatannya untuk pendidikan atau murid. Kemudian ada aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, dan terakhir nanti aset finansial. Namun di sini kita tidak menekankan ini semua untuk aset ini untuk bisa digambarkan, hanya beberapa saja yang bisa dijelaskan. Baik, untuk yang pertama mungkin dari aset sumber daya manusia, mungkin di sekolah kita ini seperti apa? Kalau Anda kita lihat pemanfaatannya seperti apa? Terkait dengan aset sumber daya manusia ya, sekolah personil Ya. personil itu terdiri dari seorang kepala sekolah, siswa, kakak usaha, Ya. termasuk siswa dan wali muridnya. Aset yang ada dari sumber daya manusia. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin selain daripada aset sumber daya manusia, mungkin bisa dijelaskan mungkin aset selain itu yang kita miliki, mungkin aset sosial, atau mungkin bisa ke aset politik, atau mungkin aset agama, kemudian aset fisik, lingkungan alam. Mungkin di sini kita seperti apa? Apakah kita punya lahan pertanian, kemudian lingkungan wisata dan lain sebagainya. Jadi secara langsung aja saya jawab ya. Jadi aset sosial yang kami buatkan saya ada seperti kegiatan-kegiatan yang kelompok Ya. seperti ada kelompok sekolah yang kita sedang KKS, ada juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti komite juga, kita masuk dua-duanya nih. Ya. Komite bisa termasuk dalam sosial, bisa juga Ya. masuk dalam politik dia, Betul. termasuk wali murid ya. Dan kita juga berkomunikasi dengan beberapa instansi yang ada di sekitaran sekolah itu, seperti kepala desa, kadus, ya, termasuk Pak Camat itu sebagai aset juga kita ya kalau untuk dalam media komunikasi kita dengan politik. Ya, sedangkan aset yang lain seperti aset-aset Agama, ya, budaya. agama, aset agama ya, kalau dari segi fisiknya Ya, yang ada di sekolah kita ya, kita sudah memiliki usaha walaupun kecil, tapi yang jelas itu sudah merusak aset kita ya. Ya. Dan rumah-rumah lain ini bisa juga kita gunakan Oke. sedangkan kegiatan yang merupakan aset kita ya di sini seperti kegiatan-kegiatan tahfiz Ya. yang kita lakukan, kegiatan rumus yang ada di sini ya. Dan beberapa kegiatan yang ekstra yang kita rencanakan seperti kegiatan tilawah Al-Quran ya, itu juga kita rencanakan belum bisa dilakukan. Sedangkan yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya itu kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan ini masih bersifat kegiatan ya pada minat dan kegemaran siswa ya. Kesenian, walaupun belum terbentuk langsung sadar, namun intinya kita tetap menggunakan sebagai budaya ekstrakurikuler. Nah kalau yang sifatnya fisik belum perasaan ada ini ya sudah
termasuk prasarana yang Ini. termasuk aset ya, termasuk aset lingkungan yang kita miliki di sini ya. Kalau untuk rekan SMK yang kalau kita memiliki core dari pertanian ya, memiliki lahan yang sangat sedikit sebenarnya, tapi jelas kita punya. Ya, tapi itu termasuk aset ya. Termasuk aset yang Lahan. alam, kita menggunakan halaman sebagai tempat untuk berpraktek Ya. pertanian juga termasuk dari aset kita. Sebagai tempat belajar siswa juga dimiliki. Selain mungkin aset di lingkungan dalam Bapak mungkin yang mungkin aset yang kita miliki di luar lingkungan kita mungkin tempat yang bisa menjadi aset. Ya. Kalau kita ini memiliki dua core, kalau core artinya dari segi core pariwisata, jadi kita di lingkungan Batu Penyangga Utara ini kita memiliki banyak wisata, tempat-tempat wisata ya. Kita punya Aibuka, Istiqlal, terus ada Terjun Jambon, itu kan aset juga bagi kita bisa melaksanakan program sekolah kita khususnya untuk core pariwisata. Sedangkan yang lain untuk core pertanian ya kita juga memiliki kawasan hutan maka itu kita menggunakan. Kita saat ini sedang proses untuk peminjaman lahan dengan itu yang kita gabungkan antara kegiatan core pertanian dan core pariwisata itu sendiri. Ini mungkin dari aset finansial mungkin yang kita miliki di sini Pak Kepala mungkin gambarannya seperti dana pos, operasional, mungkin dari gaji, guru dan sebagainya mungkin seperti apa gambarannya? Kalau aset terkait dengan finansial yang memang yang utama di sekolah itu sekolah ini sekolah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam murid. Selain itu juga ada dana yang bantuan dari wali murid yang kita sebut dengan BPP ya, biaya penyelenggaraan pendidikan ini. Namun di sini tidak terlalu banyak. Yang jelas kita miliki. Kita mengatakan sedikit karena sebagian dari anak-anak kita ini sudah memiliki kartu yang disebutkan KIP dan juga PKH, sehingga ini tidak dikenakan untuk pembayaran. Sedangkan anak-anak kita yang dari keluarga yang agak sedikit mampu dan tidak memiliki KIP dan PKH itu yang kita gunakan untuk pembayaran BPP itu. Sumber yang finansial mungkin yang ada di sekolah kita. Ya, jadi alhamdulillah ya ternyata sekolah kita memiliki berbagai macam aset ya atau sumber daya yang kita miliki di sini Pak Kepala ya. Dan alhamdulillah juga sampun dijelaskan tadi aset-aset yang kita miliki mulai dari aset sumber daya manusia, sosial, politik, kemudian agama, kemudian fisik, finansial dan alam itu sudah disebutkan beserta fungsi dan pemanfaatannya ya. Dan mudah-mudahan aset yang kita miliki di sekolah ini bisa membantu menjalankan program sekolah di sini Pak Kepala ya. Jadi itu saja mungkin Pak Kepala yang bisa kita diskusikan, luar biasa sekali ya, tepat sekali apa yang kita di sini. Jadi terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Jadi mohon izin ya pada kesempatan hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi ya tentang memetakan atau mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah atau daerah masing-masing ya. Bersama Bapak Ibu Bapak, mungkin nanti juga ada waktu kepala sekolah dan rekan-rekan. Ya, jadi kalau berbicara aset ini yang sudah kita pelajari Bapak Ibu ada 7 ya. 7 aset yang kita miliki di sini. Jadi di antara yang pertama yang aset sumber daya manusia yang kita tahu, kemudian yang kedua aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, kemudian yang keenam aset lingkungan alam dan terakhir itu aset finansial. Nah untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bagaimana kita memetakan aset yang ada di sekolah kita. Apakah masuk 7 aset itu di sini atau bagaimana? Nah untuk itu silahkan mungkin dari teman-teman untuk mari kita sama-sama memetakan aset yang ada di sekolah. Silahkan mungkin siapa yang. Oke, saya pertama
Yang pertama mulai daripada aset sumber daya manusia. Aset sumber daya manusia itu antara lain yang pertama ada kepala sekolah, kemudian ada KTU, ada guru, ada murid, ada wali murid. Itu adalah beberapa aset sumber daya manusia. Ya. Kemudian untuk aset yang berikutnya itu ada aset sosial. Aset sosial itu antara lain yang pertama ada humas, kemudian ada MKKS, kemudian MPMP, kemudian KKS. Itu adalah beberapa aset sosial. Oke, pertama aset SDM yang tadi saya sebutkan. Kenapa ada kepala sekolah, kenapa ada guru, kenapa ada wali murid? Karena sekolah ini adalah salah satu lembaga formal yang didirikan oleh pemerintah, di mana harus ada pengelola ataupun harus ada yang menggerakkan lembaga itu sendiri, baik dari kepala sekolahnya selaku pimpinan, kemudian ada teknik selaku bidang administrasi, kemudian ada guru yang akan melakukan KPM dan juga yang akan menjadi objek ataupun yang akan menjadi sasaran pembelajaran. Kemudian ada wali murid juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian aset-aset sosial yang tadi saya sebutkan itu antara lain berupa MKKS, kemudian MPMP, kemudian KKG. Itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menjadi wadah bagi Bapak Ibu guru untuk kerjasama ataupun untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam hal pengembangan kegiatan belajar. Ya, luar biasa sekali ya, seperti itu ya menurut Bapak tadi aset manusia dan aset sosial ya, luar biasa sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin selain aset manusia ya disebutkan tadi oleh Pak Remaja juga aset sosial, mungkin bisa ditambahkan mungkin selain itu aset apa yang kita miliki di sini Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Mahrum, menurut Pak Mahrum bagaimana? Apakah ada aset-aset yang lain, agama mungkin dan budaya bagaimana ini? Di sekolah kita ini memiliki aset Agama dan budaya. yang ada. Kita lihat selama ini seperti yang kita jalankan di sini kan ada musola Ya, betul sekali. di mana musola ini kan tempat kita membina atau membiasakan ya kita supaya karakter dia itu menjadi anak yang baik. Setiap sholat zuhur itu kita selalu melakukan sholat berjamaah. Nah selain itu ada juga kegiatan-kegiatan lain. Nah ini yang dipandu oleh kita bikin yang namanya rumus. Ada Pandangan dari apa itu rumus? ya Ada musola ya. masuk itu aset keagamaan juga. Jadi ada rumus. Remaja musola ini nanti dipandu oleh pembina OSIS ya, kegiatannya tentang keagamaan di situ ya, diskusi tentang bagaimana pengembangan atau hukum-hukum harus kita diskusikan. Nah ada lagi di situ yang paling terpenting di sini adalah kita jalani program tahfiz. Program Ya, termasuk aset agama ya. ya tahfiz Al-Quran di sini. Bahkan itu bisa kita masukkan program tahfiz ini menjadi program formal sekolah di sini. Itu ya bisa kita masukkan menjadi nilai untuk membantu nilai semester anak-anak. Itu dimasukkan ke dalam ya. Jadi supaya banyak sekali yang perlu kita gambarkan tentang program keagamaan ya. Termasuk juga tentang kan tetap kita jalani setiap pagi ya Jumat ya, baik itu gurunya maupun siswa-siswanya. Di situ kita tempat melatih anak-anak itu untuk membina bakat mereka berpidato. Luar biasa sekali ya. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan gambaran tentang keagamaan. Aset keagamaan luar biasa sekali. Saya tangkap dari itu yang disebutkan oleh Pak Mahrum, aset yang di sekolah itu yang pertama adalah musola yang menjadi wadah ya untuk mereka istilahnya meningkatkan pengetahuan dan keagamaan. Kemudian selain itu juga ada kegiatan tahfiz ya, dan itu masuk dalam menjadi rapor ya. Nilai betul. Berarti itu termasuk aset agama ya, itu yang kita dapat. Mungkin ada tambahan dari wajah dari aset agama atau mungkin
aset budaya yang mungkin wajah yang diketahui yang kita miliki wajah budaya apa lah gitu berkaitan dengan agama. Yang besar santun. Iya. Kebiasaan yang kita lakukan untuk melatih mereka misalnya bisa menjadi pemimpin zikir, Oh iya. menjadi imam, dari utamakan nanti setiap apa kita harus selesai pembelajaran itu dengan mengakhiri dengan bacaan dan al-fatihah dan surat Yasin dan surat Iya. Seperti itu ya. ya, supaya bisa kaku mereka nanti setelah keluar dari sekolah itu bisa dimakamkan, dibicarakan karena di masyarakat kita pernah tahu apa itu bisa mereka itu agama atau umum. Yang penting biasa itu sudah sekolah itu pasti akan tampil di depan di masyarakat itu bisa dimakamkan. Oh iya. Bisa jadi imam gitu, menjadi imam sholat jenazah itu selalu kami apa itu mengajari mereka untuk berlatih untuk gimana cara sholat jenazah dan doa-doanya semuanya itu hingga mereka itu mampu untuk menghadapi nanti setelah selesai dari sekolah untuk di masyarakat sesuai dengan apa yang mereka tahu dari sekolah. Iya, luar biasa sekali saya tangkap dari kapan itu aja tadi ya. Ada di sana itu kegiatan praktek seperti bagaimana mereka menjadi imam ya kan, kemudian ada zikir baca doa, kemudian juga saya tangkap itu bagaimana praktek sholat jenazah, memandikan jenazah dan lain sebagainya. Itu termasuk aset agama kita miliki ya, luar biasa sekali ini. Mungkin selain aset agama, aset sumber daya manusia, sosial yang telah disebutkan dan politik dan sebagainya, mungkin ada tambahan dari Pak Irfan, mungkin dan aset apa yang kita miliki juga bisa dari Pak Irfan. Terkait masalah aset baik itu aset SDM, aset politik, aset lingkungan alam maupun aset sosial misalnya aset agama ini yang sangat-sangat terpenting dan saya rasa di sini aset yang paling vital itu aset finansial. Iya, aset finansial ya. Iya, aset finansial. Dalam artian begini, semua aset-aset yang dimiliki oleh sekolah tidak mungkin akan bisa berjalan tanpa adanya aset finansial tersebut. Tidak mungkin sesuatu hal bisa dikerjakan tanpa adanya pembiayaan atau terlebih aset finansial ini. Ada beberapa aset finansial yang kita miliki dari sekolah ini yang sangat-sangat penting. Yang pertama yaitu dana bos kita. Dana bos ya. Tentunya dana bos ini merupakan hal yang sangat vital sekali untuk kelancaran semua yang ada di sekolah ini. Dari KBM, segala infrastruktur segala macam. Pastinya ini yang menjadi hal yang sangat-sangat vital sekali. Kemudian di samping itu ada beberapa aset finansial, antara lain yaitu pertama sekali gaji daripada bapak ibu guru yang ngajar di sini. Karena kita tidak bisa pungkiri tanpa adanya dana atau gaji ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan seperti apa yang kita inginkan. Di samping itu juga untuk guru-guru yang GTT kemudian PTT di sini ada gaji JJM istilahnya, jasa jam mengajar itu yang merupakan ini hal yang sangat-sangat penting sekali untuk kelancaran KBM di sekolah. Di samping itu juga ada hasil-hasil penjualan produk dari masing-masing core yang dimiliki oleh sekolah. Hasil itu juga untuk aset juga ya. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan atau masalah kebutuhan pembiayaan itu masuk ke aset finansial. Saya rasa di semua aset yang tadi dijabarkan oleh teman-teman tadi, saya rasa yang sangat-sangat vital di sini yaitu aset finansial. Karena tidak mungkin akan bisa berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya pembiayaan atau aset finansial ini. Saya rasa itu saja. Ya, luar biasa sekali saya tangkap tadi ya dari Pak Irfan, itu aset finansial itu tak kalah penting dari aset-aset yang lain. Suksesnya acara itu tergantung dari dana, Pak Irfan ya. Pasti. Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan secara detail itu ada dari dana bos, itu istilahnya apa?
membiayai operasional sekolah sesuai namanya ya kan. Kemudian tidak kalah lagi juga ada gaji ya kan. Itu yang tujuan yang pertama untuk mensejahterakan guru begitu Pak Irfan ya. Terus lanjut tadi disebut juga JJM yang memang kita bernama di provinsi yang berasal dari APBN itu ya Pak Irfan ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi hasil diskusi pemetaan aset pada hari ini banyak sekali saya dapat ini Bapak Ibu guru. Jadi mulai dari aset sumber daya manusia tadi kan, kemudian aset sosial, aset agama, budaya, kemudian aset finansial dan lain sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan aset-aset yang kita miliki di sekolah ini bisa membantu kelancaran operasional sekolah dan memajukan sekolah ya. Baik. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan atas masukannya dan lain sebagainya mengenai pemetaan dan identifikasi ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Jadi, kami ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Dan juga mohon izin untuk hari ini kita diskusi santai ya, yang mengenai pemetaan atau mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin di daerah kita masing-masing ya, di SMK 1 Kabupaten Utara ini. Jadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, kita mungkin di sekolah ini memiliki 7 aset ya. Yang pertama tadi itu ada aset sumber daya manusia seperti apa yang kalian tahu sumber daya manusia yang kita punya di sini, dan juga pemanfaatan fungsinya seperti apa. Kemudian yang kedua ada aset sosial ya. Apa yang kita miliki aset sosial di sini dan juga bagaimana pemanfaatannya untuk kemajuan sekolah. Selain itu juga ada aset politik ya kan. Nah, apa fungsinya, seperti apa. Kemudian ada lagi aset agama dan budaya. Jadi yang mungkin kita miliki di sini ya. Ada seperti apa wadahnya, kegiatan keagamaan di sini apa, kegiatan budaya di sini apa. Aset fisik mungkin ya, aset lingkungan alam dan aset finansial. Nah, mungkin di antara kalian ini mungkin bisa menjelaskan mulai dari aset apa yang kita miliki. Yang pertama mungkin dari aset manusia, mungkin bisa disebutkan saja. Mungkin untuk aset sumber daya manusia kira-kira yang sudah ketahui itu yang kita miliki apa? Yang kita miliki tentang aset sumber daya manusia itu contohnya seperti kepala sekolah, Ya, betul. dewan guru, murid, Ya, termasuk itu ya. ya. Jadi aset-aset yang disebutkan tadi yang sumber daya manusia seperti kepsek, guru, PU dan murid itu ada di sekolah kita ya. Dan itu pemanfaatannya untuk apa saja itu? Kalau untuk kepsek itu apa saja itu perannya? Peran kepala sekolah itu paling penting menurut saya Pak ya. Ya, paling penting ya. Ya karena dia menghandle semua guru yang ada di lingkungan sekolah. Ya, betul sekali ya. Kalau untuk guru bagaimana? Untuk mengajar. Mengajar ya. Kalau untuk yang lain bagaimana? Kalau guru itu fungsinya selain mengajar membimbing ya, melatih. Dan murid itu juga berperan penting ya. Ya. Karena kalau tidak ada murid tidak ada guru ya. Betul itu. Nah, kalau aset sosial kira-kira kita punya apa enggak di sini aset sosial? Punya Mungkin bisa sebutkan contohnya seperti apa? kita punya humas. Oh iya, hubungan dengan masyarakat ya. Yang untuk membantu apa itu tugasnya kalau humas itu? Untuk membantu menjalankan program sekolah yang sudah ada Pak. Iya, bekerja sama dengan masyarakat ya. Oh iya, seperti itu ya. Kemudian selain itu aset apa yang kita miliki? Aset yang mungkin yang perlu ada di sekolah ini aset Agama dan budaya. Iya, aset apa? Agama dan budaya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja aset agama dan budaya yang kita miliki itu? Aset agama dan budaya contohnya musola, hadirat, kasidah. Kalau musola itu sebagai tempat apa itu kegiatannya? Sebagai tempat kita beribadah. Beribadah ya. Biasanya dilakukan pas waktu kapan itu? Dilakukan pas jam waktu Zuhur ya? Zuhur, sholat berjamaah. Oke, selain kegiatan itu apa saja kegiatan mungkin yang mungkin ada habis atau apa kegiatan itu dilakukan setiap hari apa itu? Hari Jumat.
Jumat ya, kegiatan apa itu? Kita Baca apa saja yang dibaca itu? Yasin, pidato. Oh itu termasuk kegiatan agama ya? Oke. Kemudian kalau budaya mungkin apa? Mungkin yang bisa dijelaskan? Kegiatan budaya contohnya ya pas Sabtu budaya. Sabtu budaya. Ya, Kegiatan apa yang ditampilkan di sana kalau budaya? berbagai macam kegiatan contohnya tarian, menyanyi, senam Senam juga ya? senam keluarga. Senang budaya. Oke, berarti kita punya aset agama dan budaya ya di sekolah. Nah kemudian selain itu juga selain aset agama dan budaya mungkin apa saja yang ada kita miliki di sini? Kita di sini kita punya aset fisik, Pak. Oh iya, aset fisik bisa disebutkan itu? Seperti contohnya gedung sekolah, Oh iya, laboratorium, musola termasuk ya. kantin, lapangan, gitu, Pak. Jadi mungkin fungsi-fungsi dari yang disebutkan tadi itu mungkin bisa dijelaskan apa saja itu Pak? Kantin apa? Gedung sekolah itu kan tempat kita terjadinya belajar mengajar, antara kegiatan belajar mengajar, Pak. Kantin itu tempat belanjanya sebangku istirahat. Ya, betul itu. Kalau untuk lab UPW misalkan fungsinya apa itu? Praktek apa? Dan Praktik ini. praktek tempat wisata. Itu yang tidak luar biasa sekali. Aset fisik ya, berarti kita punya aset fisik ya. Oke. Kemudian mungkin bisa ditambahkan mungkin aset lingkungan alam yang menurut kalian kita miliki di dalam sekolah dulu dan di luar. Oh ya, apa saja? Ada taman. Taman sekolah, lahan pertanian, lahan kosong, dan lahan praktik energi. Iya, energi terbarukan ya. Nah, kalau di luar lingkungan sekolah mungkin bisa disebutkan apa lingkungan alam yang kita miliki itu, tempat-tempat apa itu di luar sekolah itu yang kita miliki mungkin bisa disebutkan. Mungkin Lingkungan wisata yang seperti apa itu contohnya? seperti dibuka Dibuka, betul itu. Apalagi selain dibuka? Suka Nah, fungsinya apa itu untuk kemajuan sekolah? Tempat praktik. tempat praktik guiding. Pariwisata ya kan, selain praktik guiding apa saja? Menyesap tamu. Manajer tamu ya kan. Nah, oke. Pagi juga bisa sebagai tempat wisata belajar ya. Bisa ya. Bisa belajar sekali. Terakhir ini mungkin aset yang kita miliki itu menurut kalian itu yang di sekolah itu apa? Aset finansial, Pak. Maksudnya apa itu mungkin bisa dijelaskan Aset finansial adalah dana yang diperoleh dari sebuah organisasi, Pak. Bisa dari pemerintah. Iya betul. Seperti contohnya dana BOS. Nah apa manfaatnya itu digunakan untuk apa itu? Itu bisa kita gunakan untuk pembangunan sekolah demi kemajuan sekolah ini, Pak. Oh dana bos ya. Selain dana bos mungkin bisa di Ya, kita punya dana koperasi. oh kita juga punya dana koperasi ya. Ada juga, Pak, hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh sekolah ini. Apa saja itu? Oh, contohnya seperti paket wisata, ada juga tanam-tanaman dari teman kita yang KTPH, Pak. Oh ada saja itu ya. Ada itu, Pak. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi penjualan paket wisata itu bisa jadi finansial ya. Untuk pengolahan hasil produk pertanian juga ya. Luar biasa sekali ya. Jadi bisa kita katakan di SMK 1 Batu Keliang Utara ini lengkap memiliki 7 aset itu ya. Iya, Pak. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah ya, untuk operasional sekolah dan lain sebagainya. Ya baik, terima kasih ya atas waktunya, diskusi kita luar biasa sekali, sangat nyambung ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan aset yang kita miliki dan mudah-mudahan aset yang kita miliki di sekolah ini bisa membuat perubahan, memberikan kemajuan kepada sekolah kita yang di SMK 1 Batu Keliang. Lagi terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.